Selamat datang di channel saya, Ari Rakasiwi. Di video kali ini kalian akan menonton rangkuman sebuah film yang berjudul Red Shoes and the Seven Dwarfs, di mana film ini merupakan film fantasi animasi buatan Korea Selatan tahun 2019. Oke, jangan berlama-lama lagi, siapkan snack kalian dan selamat menonton. Film dibuka dengan menceritakan negeri di mana negeri tersebut merupakan negeri ajaib, di mana terdapat penyihir dan para monster. Tetapi mendapatkan petaka dan kejadian aneh di mana negeri tersebut sering diserang oleh monster. Dan di sana terdapat sekelompok pria pemberani yang dijuluki Fearless Seven. Mereka adalah pahlawan terkuat di negeri tersebut yang beranggotakan 7 orang pria yang bernama Merlin, Arthur, Jax, Hans, Pino, Noki, dan Kyo. Dan pada suatu hari, Fearless Seven berhasil mengalahkan seekor naga dan menyelamatkan seorang putri. Namun akan tetapi karena dia buruk rupa, mereka malah mengira dia adalah penyihir. Lantas Fearless Seven menyerangnya, namun rupanya orang tersebut merupakan seorang putri peri, dan karena tidak terima akan serangan Fearless Seven tadi, maka putri peri pun mengutuk mereka menjadi 7 kurcaci hijau. Dan kutukannya aktif bila dilihat orang lain dan tidak aktif jika mereka sendirian atau tidak ada yang melihatnya, guys. Seperti biasa, jika ingin menghilangkan kutukan tersebut, mereka harus dicium oleh seorang wanita paling cantik sedunia, guys. Oke, lanjut. Scene berganti di mana menunjukkan istana yang nampak telah hancur sebagian dan diperlihatkan sosok seperti penyihir dan disambut oleh 3 boneka kayu yang menuju pohon kecil. Dan terdapat buah apel merah dan dia menyebutnya pohon ajaib. Lalu buah apel tersebut berubah menjadi sepatu berwarna merah dan dikatakan bahwa sepatu tersebut dapat merubah seseorang menjadi cantik, muda, dan abadi. Lalu sepatu tersebut dikenakan oleh penyihir tersebut. Seketika penyihir tersebut yang dari nampak tua berubah menjadi muda. Namun akan tetapi efeknya sebentar saja, guys, karena merasa kecewa penyihir tersebut lantas pergi menjauh dari tempat tersebut, guys. Hari pun berganti malam dan yang ditunggu-tunggu muncul seorang putri berbadan gemuk yang bernama Snow White. Putri pun nampak mencari sesuatu dan akhirnya menemukan sebuah buku diari milik ayahnya, guys. Dan isi diari tersebut yaitu menceritakan masa lalu dari si raja, guys. Dulu keluarga raja, begitu pula Snow White, hidup bahagia. Dan suatu hari datanglah penyihir tersebut dan menikah dengan raja, guys, dan mengubah semua orang di dalamnya dan menghilang satu persatu, guys. Dan akhirnya raja menyuruh Snow White untuk pergi melarikan diri dari sana, guys. Dan semenjak itu Snow White tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Dan di dalam buku diari ayahnya mengatakan hanya The Fearless Seven lah yang dapat mengalahkannya. Dan sebelum pergi, Snow White penasaran dengan buah apel yang tumbuh di pohon ajaib, guys. Dan di saat bersamaan penyihir pun mulai mendekati pohon tersebut, guys. Dan di saat penyihir tersebut masuk, penyihir pun terkejut dan langsung menyerang Snow White. Dan Snow White akhirnya berhasil kabur dari penyihir dengan menggunakan sapu terbang milik anak buah penyihir, guys. Lalu scene berganti memperlihatkan The Fearless Seven yang sedang mempertanyakan bagaimana menghilangkan kutukan tersebut, guys. Dan putri pun terbang melintas di atas para Fearless Seven, guys. Dan setelah kejadian itu, penyihir bertanya kepada cermin, siapa yang paling cantik? Jelas cermin menjawab, yang paling cantik adalah Snow White karena telah mendapatkan sepatunya. Dan akhirnya penyihir merencanakan sesuatu untuk mengambil kembali sepatu apel miliknya, guys. Dan di sisi lain kita diperlihatkan dengan 7 kurcaci yang telah sampai di rumahnya. Mereka terkejut karena melihat sapu milik penyihir. Dan mereka pun bersiap untuk menyerang penyihir yang ada di dalam rumah kira kurcaci tersebut, guys. Saat mereka masuk, mereka semua langsung terpukau sama kecantikannya si Snow White. Tapi si Hans yang ada di belakang tidak melihat wajah cantik dari Snow White dan langsung memukulnya begitu saja dan membuat Snow White pingsan. Dan setelah itu si Snow White sadar. Dia kaget saat melihat ke cermin karena melihat dirinya yang telah berubah drastis dari yang aslinya gemuk jadi langsing dan cantik. Akan tetapi Snow White ingin menyembunyikan identitas dirinya, guys, dan menyamar menjadi Red Shoes. Ya, itu nama barunya, guys, menjadi Red Shoes. Sebenarnya si Red Shoes ini tidak mengetahui bahwa di depannya ada
adalah The Fearless Seven, dan dia meminta bantuan kepada Fearless Seven untuk mencari ayahnya yang hilang. Dan dengan senang hati mereka ingin membantu si Snow White karena wajahnya dan tampangnya yang sangat cantik. Fearless Seven pun langsung menyetujui keinginannya tersebut supaya mendapat ciuman dari si Snow White agar kutukannya hilang, guys. Dan di sisi lain, penyihir mendatangi seorang pangeran yang bernama Alfreds yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya. Tapi si pangeran ini lagi galau karena tidak menemukan pendamping di hari ulang tahunnya, guys. Mengetahui hal tersebut, si penyihir pun membuat kesepakatan dengan pangeran untuk menangkap si Retsus, dimana karena telah mencuri sepatunya penyihir dan membuatnya untuk dihukum agar menjadi pendamping pangeran di hari ulang tahunnya, guys. Di sisi lain, saat malam hari ketika si Retsus membuka sepatunya, dia pun menjadi gemuk seperti aslinya. Karena tidak ingin penampilan aslinya diketahui orang lain, Retsus pun memutuskan untuk memakai selalu sepatu merahnya tersebut di hadapan para kurcaci tersebut. Sedangkan The Fearless Seven tersebut sedang berlomba-lomba memikirkan cara untuk mendapatkan hati si Retsus. Agar si Retsus bersedia untuk mencium salah satu dari kurcaci tersebut. Namun si Retsus yang sedang sendirian di kamar sekilas melihat bayangan dari ayahnya, guys, dan langsung keluar menuju hutan. Di hutan itu tiba-tiba si Retsus diserang oleh kelinci raksasa yang terbuat dengan kayu. Dan kemudian Arthur pun datang dan si kelinci pun dikalahkan. Sebagai hadiah karena aksi penyelamatannya tersebut, Arthur dengan percaya diri meminta ciuman dari Retsus, tapi Arthur malah digampar. Keesokan harinya mereka berpencar untuk mencari ayahnya si Retsus dengan membawa selembaran gambar dari gambar ayahnya yang dibuat oleh si Retsus dan ditemani oleh si Arthur. Sedangkan si Merlin disuruh untuk menjaga rumah. Dan tak lama setelah mereka semua pergi, si Merlin pun merasa bosan dan memberi makan kelinci tersebut. Dan akhirnya memilih pergi untuk menyusul si Arthur bersama dengan kelinci tersebut, guys. Sementara itu, Retsus dan Arthur yang baru sampai di sana. Retsus melihat banyak poster pencarian dirinya yang sebelumnya telah dipasang oleh Pangeran Alfreds. Tak lama kemudian penjaga Pangeran Alfreds melihat Retsus di situ dan langsung bergerak cepat untuk mengejarnya. Tetapi si Retsus terjebak di gang buntu dan langsung melepaskan sepatunya untuk mengelabui para penjaga, dan ia berubah menjadi Snow White dan menipu para penjaga. Sialnya, setelah tidak lama penjaga Pangeran Alfred itu pergi, sekelompok prajurit yang ngeledek bentuk tubuh dari Snow White dan mereka mempermainkannya. Karena kesal, si Snow White pun mengajarnya dan para prajurit pun marah dan menyerang balik Snow White. Beruntung Merlin melintas di hadapan Snow White dan langsung membantu si Snow White dan menghentikan para prajurit tersebut dengan serangan petirnya. Namun di situ Merlin hanya menolong si Snow White karena si Snow White sedang kesusahan dan tidak menyadari bahwa Snow White itu adalah si Retsus, dan akhirnya Snow White pun memakai lagi sepatunya. Dan saat Retsus keluar, Arthur tersebut melihatnya dan memicu para penjaga untuk mengejarnya lagi, guys. Untungnya si Retsus berhasil kabur dengan menaiki kelinci kayu tersebut, guys. Dan keesokan harinya saat si Retsus dan para kurcaci bersenang-senang, Pangeran Alfred pun datang serta membawa pasukannya untuk menyerang para kurcaci tersebut, guys. Dan si Retsus pun keluar dan memukau para prajurit tersebut, guys. Akhirnya Fearless Seven pun keluar dan menggunakan kekuatannya masing-masing, dari sang Merlin yang menggunakan kekuatan petirnya, Arthur dengan pedangnya, Hans dengan tameng perisainya. Dan tak lama kemudian Pino, Noki, dan Kyo ikut beraksi dengan robotnya. Dan pertarungan sengit itu pun berakhir dengan inisiatif Merlin untuk merobohkan bangunan rumahnya sehingga mengenai para prajurit Pangeran Alfred dan memaksa mereka untuk mundur, guys. Dan di malam harinya Retsus dan Merlin pun berbincang-bincang ditemani dengan lampu semprong. Merlin pun bercerita bahwa dirinya sebelum dikutuk adalah seorang pangeran tampan yang sangat terkenal. Tetapi Retsus tidak memperdulikan penampilan dari si Merlin dan tidak terlalu perhatikan cerita dari si Merlin. Malah si Retsus menyukai si Merlin yang sekarang karena sifatnya yang sangat baik hati. Selanjutnya si Retsus ingin menunjukkan penampilannya dan ingin melepaskan sepatunya. Namun anehnya sepatu tersebut tidak mau lepas dari kaki si Retsus dan telah mencoba berbagai cara untuk melepaskannya, tapi sepatu merah tersebut tidak bisa untuk dilepas. Di sisi lain, si penyihir mendatangi Pangeran Alfred untuk menagih sepatu merahnya yang telah dicuri Retsus.
Dan si pangeran menjelaskan pada hari itu ia telah gagal untuk mengambil sepatunya. Mengetahui hal tersebut, si penyihir pun kesal dan memberikan apel ajaibnya kepada si pangeran. Dan karena tertipu akan rayuan penyihir tersebut, pangeran itu pun langsung memakan apel tersebut hingga mereka akhirnya berubah menjadi seekor monster kayu raksasa. Keesokan harinya, Retsus dan Marlin berjalan menggunakan boneka robot terbang dan membagikan selembaran poster gambar ayahnya. Akan tetapi karena tidak fokus, mereka pun terjatuh di hutan, dan di saat mereka sedang berduaan di Retsus pun memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa jika sepatu merah itu dilepas, dia akan berubah kembali ke penampilan aslinya, yaitu seorang wanita gemuk dan memiliki fisik yang begitu kuat dibandingkan Retsus yang mengenakan sepatu merahnya. Merlin di situ terlihat tidak terlalu begitu percaya akan cerita dari si Retsus, karena yang dilihatnya saat ini adalah wanita yang sangat cantik. Namun akhirnya mereka berdua seperti merasakan kutukan yang sama pada diri mereka, di mana si Merlin dikutuk oleh sihir untuk menjadi buruk rupa, dan si Retsus pun kebalikannya. Dan karena momen yang sangat romantis tersebut, mereka pun terbawa suasana dan akhirnya berciuman setelah si Merlin berhasil mendapatkan ciuman dari wanita cantik tersebut. Namun dia merasa aneh karena kutukannya juga belum hilang. Namun tiba-tiba datanglah seekor monster kayu yang tiba-tiba menyerang mereka. Ternyata salah satu dari monster tersebut adalah Pangeran Alfred. Dan Merlin pun menyuruh Retsus untuk menyuruhnya pergi, dengan syarat ia jangan sekalipun melihat ke belakang dan melihat Merlin. Karena hal itu, agar Merlin bisa bertarung dengan wujud aslinya. Dan lalu pertarungan sengit pun terjadi antara monster kayu dan si Merlin. Akhirnya Merlin mengalahkan monster kayu tersebut dengan menjatuhkannya ke jurang. Namun sayangnya ketika monster Pangeran Alfred jatuh, dia ikut menyeret Merlin jatuh ke dalam laut. Retsus yang melihatnya langsung ikut terjun untuk menolong si Merlin, tapi dengan tubuhnya yang langsing itu dia tidak dapat menarik Merlin yang terjepit di antara bebatuan. Akhirnya si Retsus pun melepaskan sepatunya untuk menolong si Merlin dengan tubuh aslinya yang gemuk dan kuat. Beberapa waktu kemudian, Merlin akhirnya mengetahui penampilan si Snow White yang gemuk dan tidak secantik saat dia mengenakan sepatunya. Snow White juga memberitahu Merlin bahwa penyihir tersebutlah yang telah menyerang dan merebut kerajaannya, yang terobsesi mendapatkan sepatu yang telah diambil Snow White untuk merubah penampilannya menjadi cantik dan awet muda. Namun saat Snow White tidur, Merlin pun meninggalkannya dengan perasaan yang campur aduk, dikarenakan dulu Merlin yang merupakan pangeran tampan, ia lebih suka sosok wanita yang cantik. Maka begitu dia melihat kecantikannya si Retsus, ia pun langsung jatuh cinta. Kini Merlin sudah tahu wujud asli dari Snow White dan tak secantik yang ia harapkan. Dan dia terus bicara dengan bayangan dia sendiri dan bingung dengan hatinya mau bersama Snow White atau tidak, dan meninggalkannya di sisi lain. Dan Snow White lebih suka Merlin saat sedang menjadi kurcaci karena sifatnya yang baik dan rendah hati dibanding sosok aslinya yang hanya bangga dengan ketampanannya. Dan akhirnya Merlin menerima apa adanya si Snow White sebagaimana si Merlin menerima apa adanya si Merlin. Tapi saat kembali ke tempat si Snow White, terlihat si penyihir yang muncul di sana dan langsung pergi membawa Retsus. Lalu di sisi lain, para anggota The Fearless Seven lain yang mendapatkan pesan dari sang Merlin langsung bergegas menyelamatkan Retsus, sedangkan Merlin pergi sendirian ke kastil istana dengan menunggangi kelincinya. Dan di situ Retsus yang tengah diikat di pohon dipaksa untuk memakan buah apel milik penyihir. Retsus pun mengatakan ia hanya mau makan jika penyihir itu mau memberitahu di mana ayahnya berada. Tapi ternyata Merlin pun sudah tertangkap si penyihir, lalu memaksa Retsus untuk memakan buah apel merah tersebut kalau ingin menyelamatkan si Merlin. Retsus pun akhirnya terpaksa memakan buah apel merah tersebut hingga merubahnya menjadi pohon apel merah ajaib, yang saat bila matahari terbit, nanti pohon apel ini akan layu dan mati setelah menghasilkan buah apel yang baru. Merlin di situ berjuang sangat keras untuk melepaskan ikatannya. Dan di saat itulah para anggota The Fearless Seven lainnya datang untuk menolong Merlin. Melihat matahari yang baru aja terbit, Merlin dan yang lainnya mengeluarkan seluruh kekuatannya dan akhirnya berhasil mengalahkan cermin tersebut dan langsung mengarah menuju Retsus berada. Di sisi lain, sang penyihir yang merasa sangat senang melihat buah apel di pohon Retsus telah tumbuh sempurna
dan mulai berubah menjadi sepatu idamannya. Lalu saat penyihir akan mengambil sepatu itu, tiba-tiba Merlin pun datang dan mendorong penyihir menuju jurang di bawah kastil dengan mengeluarkan jurus petirnya kepada sang penyihir. Seketika itu kutukan yang menyelimuti kerajaan pun ikut lenyap. Sang raja atau ayah dari Snow White ternyata selama ini dikutuk menjadi kelincinya Merlin dan yang selama ini bersama Merlin. Dan Snow White tak hanya itu, Snow White pun kembali ke penampilan aslinya. Mereka berdua sangat senang dan bahagia karena telah lama tak bertemu. Kastil istana yang gelap pun seketika berubah menjadi terang benderang. Sayangnya di tengah kegembiraan itu, Merlin yang dibawa oleh robotnya Pinocchio dan Kyo terlihat sudah sekarat setelah ia mengorbankan dirinya untuk mengalahkan penyihir. Di saat-saat terakhirnya, Merlin mengatakan pada si Snow White bahwa si Snow White telah mengajarkan sesuatu hal yang sangat penting bagi Merlin, yaitu kecantikan bukan hanya terlihat dari luar aja, namun kebaikan hati seseorang juga adalah sebuah kecantikan yang sangat berharga. Akhirnya Merlin mengembuskan nafas terakhirnya. Snow White yang sangat sedih pun menangis dan mencium Merlin dengan sangat tulus. Dan lalu akhirnya Merlin pun hidup kembali dan berubah ke wujud aslinya, dan mereka pun menikah dan hidup bahagia. Film pun tamat. Bagaimana dengan kisah si Rexus dan Merlin tersebut? Apakah bagus? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada requestan film bisa komen aja di bawah. Maaf bila ada kata salah. Dan terima kasih telah menonton.